Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa menarik uang negara 200 triliun rupiah yang disimpan di Bank Indonesia dan uang tersebut akan ditaruh di perbankan umum agar manfaatnya bisa lebih dirasakan oleh masyarakat. Langkah ini juga mendapatkan persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto. Lantas apakah kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa ini tepat? Menarik uang negara hingga 200 triliun rupiah untuk menggerakkan perekonomian Indonesia, segera kami membahasnya bersama peneliti Ekonomi Center of Reform on Economic atau CORE Indonesia, Mas Yusuf Rendy Manilet. Selamat malam, Mas Yusuf. Selamat malam, Mbak Puri. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Langsung saja, bagaimana CORE Indonesia melihat kebijakan yang diambil oleh Menteri Keuangan baru kita? Silakan. Ya, saya pikir ini adalah gebrakan baru, terutama kalau kita mengukur dari indikator relatif rendahnya likuiditas ya, atau jumlah uang beredar yang ada di masyarakat. Jadi kalau kita analogikan, uang yang beredar di masyarakat itu ibarat darah yang ada dalam tubuh. Jadi ketika misalnya kita kekurangan darah, tentu kita akan merasa lesu, kita akan merasa tidak enak badan gitu ya. Intinya kita tidak optimal. Begitupun kalau kita bicara likuiditas atau jumlah uang yang beredar di masyarakat. Sehingga saya pikir ini yang menjadi dasar kenapa kemudian Menteri Keuangan yang baru mengalihkan gitu ya dana pemerintah yang tadinya ditempatkan di Bank Indonesia, lalu saat ini akan dipindahkan ke beberapa bank umum, termasuk tadi disampaikan ada beberapa bank pemerintah. Secara konsep nantinya dana yang ditempatkan oleh Kementerian Keuangan di bank-bank umum ini diharapkan kemudian bisa disalurkan gitu ya melalui instrumen seperti kredit. Jadi penyaluran dana melalui instrumen kredit diharapkan akan memberikan efek ke perekonomian melalui dana yang bertambah sehingga ini bisa memberikan efek positif terutama ke geliat ekonomi secara umum. Ditambah lagi kalau kita perhatikan misalnya saat ini beberapa indikator misalnya seperti rasio kredit terhadap ekonomi kita dan juga indikator seperti jumlah uang beredar terhadap ekonomi kita memang relatif masih lebih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara peers. Sehingga saya pikir ini juga yang semakin menguatkan kenapa Menteri Keuangan yang baru mengambil kebijakan untuk menambah likuiditas melalui penyaluran melalui bank-bank umum. Nah, sekarang kita tinggal menunggu bagaimana kemudian aturan teknis terkait penyaluran dana yang akan ditempatkan ke beberapa bank ini. Harapannya tentu aturan teknis ini sangat detail ya. Kemudian untuk membahas bagaimana cara penyaluran, kemudian juga proporsi penyaluran, sampai dengan sektor mana saja yang kemudian bisa mendapatkan semacam prioritas untuk disalurkan melalui penempatan dana Kementerian Keuangan ini. Ini menjadi penting karena ini ada kaitannya juga dengan pertama bagaimana sektor-sektor ini menjadi penopang terhadap target pertumbuhan ekonomi baik dalam jangka pendek sampai dengan akhir tahun ini maupun target pembangunan yang lebih panjang sampai dengan katakanlah 3 hingga 4 tahun ke depan gitu. Jadi ini saya kira perlu ditunggu dan harapannya nanti aturan teknis ini clear sehingga nanti bank juga akan punya guidance yang jelas bagaimana menyalurkannya dan kemudian mengurangi resiko bank menempatkan dananya kembali ke instrumen lain ya, seperti misalnya instrumen di pasar keuangan yang sebenarnya tidak atau sedikit memberikan efek ke masyarakat. Jadi pada intinya ini adalah kebijakan baru dan kebijakan yang diharapkan bisa memberikan likuiditas atau stimulus bagi masyarakat nantinya untuk menggerakkan perekonomian. Berarti butuh aturan teknis dan akan ada impact-nya selama setidaknya 4 tahun ke depan. Nah, berarti kan tetap ada elemen risiko ya Mas. Seberapa besar resikonya dengan kita atau negara menambahkan likuiditas besar-besaran dan mendorong uang beredar? Apa resikonya? Secara teoritis ketika jumlah uang beredar itu bertambah, maka ini akan memberikan efek ke inflasi.
dengan catatan ketika uang beredar itu tidak ditempatkan atau tidak ada penadahnya gitu ya. Misalnya ketika nanti disalurkan melalui bank, kemudian di bank ini disalurkan kepada sektor tertentu, ini yang kemudian bisa berpotensi mendorong kenaikan inflasi. Jadi untuk mengurangi resiko seperti jumlah uang beredar yang memberikan efek ke inflasi, maka tadi kita sudah singgung sedikit, perlu ada guidance sektor mana yang akan dipilih. Harapannya tentu sektor-sektor produktif yang kemudian bisa menggerakkan perekonomian dan menghindari penyaluran ke sektor-sektor yang sifatnya tidak produktif gitu ya, yang sifatnya spekulan, yang artinya nanti tidak tersalurkan secara optimal. Itu yang pertama. Yang kedua juga sebenarnya ini berkaitan juga dengan tadi faktor guidance yang perlu nanti kita tunggu, mengingat kualitas kredit akan dipertaruhkan di sini. Artinya ketika bank mendapatkan dana, mereka kan harus menyalurkan sesuai dengan prinsip prudence, kehati-hatian yang selama ini memang sudah dijalankan oleh bank. Memang ada harapan kemudian dana ini bisa menggerakkan perekonomian, menggerakkan sektor real gitu ya. Tetapi kita tentu sangat tidak berharap dengan adanya kebijakan ini akan ada semacam intervensi dari pemerintah untuk menyalurkan kepada sektor-sektor tertentu dengan mengenyampingkan aspek risiko ataupun prudence yang dijalankan oleh perbankan. Misalnya kalau kita bicara, pemerintah kan punya berbagai kebijakan ya, termasuk di dalam kebijakan flagship. Jangan sampai kemudian untuk mendorong kebijakan flagship pemerintah, aspek risiko prudence yang tadi kita diskusikan itu dikesampingkan. Jadi poinnya itu adalah kita berharap memang ini kebijakan bisa menggerakkan sektorial, tapi juga di saat yang bersamaan bank juga tetap harus hati-hati gitu ya untuk menjalankan kebijakan ini dan mengurangi sedikit intervensi yang terlalu berlebihan dari pemerintah, karena tadi ada risiko-risiko terkait kualitas kredit dan juga risiko dari potensi penambahan inflasi akibat jumlah uang beredar yang bertambah. Satu catatan penting juga dari Menteri adalah jangan sampai dana tersebut digunakan perbankan untuk beli SBN. Ada catatan khusus untuk pemirsa kami yang belum terlalu mengerti mengenai hal ini, mengapa ini counterproductive? Ya, SBN itu adalah surat utang yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi ketika pemerintah ingin menambal anggaran pendapatan dan belanjanya, mereka umumnya mengeluarkan surat utang yang dibeli oleh berbagai lapisan masyarakat, oleh berbagai sektor gitu ya. Nah, ketika ada catatan jangan sampai kemudian dana ini ditempatkan kembali ke SBN, itu menjadi relevan, mengingat kalau seandainya dana tersebut dibelikan untuk instrumen SBN, bahasa sederhananya duitnya itu kembali lagi ke pemerintah gitu ya. Jadi terputar di situ aja gitu bahasa sederhananya. Makanya saya pikir tepat gitu ya ada catatan dari Pak Menteri untuk mengatakan dana ini disalurkan langsung melalui bentuk kredit. Nah, hanya saja juga kita perlu memberikan catatan tambahan terkait penyaluran kredit. Sekarang ini melalui kebijakan ini pemerintah memang menjaga dari sisi supply. Artinya pemerintah menambah likuiditas ke perbankan yang nantinya disalurkan melalui bank-bank terpilih. Tetapi yang juga perlu diperhatikan dari sisi demand-nya, bagaimana permintaan kredit di masyarakat. Apa yang mempengaruhi permintaan kredit masyarakat? Ya tentu ekosistem ekonomi saat ini. Kalau misalnya ekonominya sedang lesu, sedang tidak bergeliat, maka masyarakat ataupun sektor real juga tentu akan berpikir dua kali untuk menggunakan dana yang akan digunakan atau disalurkan oleh bank-bank yang akan ditunjuk oleh pemerintah ini gitu. Jadi pemerintah menjalankan kebijakan di sisi supply, tetapi poin yang juga tidak kalah penting adalah memastikan dari sisi demand-nya, memastikan iklim usaha, iklim ekonomi kita saat ini tuh bisa
bergeliat kembali, sehingga ketika dananya sudah ada di masyarakat dan ketika ekonominya sedang baik, masyarakat ataupun sektor real akan menggunakan dana dari bank-bank yang akan dipilih oleh pemerintah nantinya. Seperti itu kurang lebih gambarannya. Baik, terima kasih banyak insight-nya Mas Yusuf Reddy Manilet, peneliti dari Center of Reform on Economics atau Core Indonesia. Sampai jumpa.